Di awal bulan Oktober 2020 kayaknya hanya ada 3 atau 4 judul buku deh yang ada di to be read list aku. Tapi entah kenapa TBR aku jadi beranak pinak sampai ada 7 buku yang mau aku baca di bulan ini. Gak tahu deh nanti di akhir bulan bisa beres atau enggak. Karena aku gak setiap hari bisa baca buku. Misalnya kayak hari ini aku dan keluarga pergi jalan-jalan ke Tawangmangu. Terus ya kalau udah pergi jalan-jalan seharian kayak gini gak mungkin aku bisa baca buku. Karena begitu nyampe rumah aku udah terlalu capek juga untuk ngapa-ngapain, enakan tidur aja. Justru aku malah lebih bisa baca buku di tempat kerja. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Oktober, ini jam 8 pagi kurang sedikit. Hari ini aku harusnya ada acara rekaman podcast dengan MJ dari YouTube channel Grey Area. Dan kalau kalian suka seriesnya Game of Thrones atau suka sama bukunya, kalian pasti suka banget dengan YouTube channelnya Grey Area. Dan Grey Area punya satu playlist, isinya itu Obsidian Night Podcast yang membahas satu demi satu bab di setiap novel Song of Ice and Fire. Tapi karena ada masalah teknis dari pihak MJ, jadi recordingnya terpaksa harus di reschedule. Ya udah deh. Aku memang suka Game of Thrones dan tema vlog kali ini adalah Game of Thrones, atau lebih tepatnya buku dari serial Song of Ice and Fire yang lagi aku baca bulan ini, yaitu A Clash of Kings, sequel dari A Game of Thrones. Ini aku udah baca buku ini dari bulan lalu, bulan September, tapi karena bukunya tebel dan ceritanya itu kompleks, aku nggak bisa cepat-cepat bacanya. Jadi tiap kali aku baca, aku harus bikin semacam notes dulu supaya nggak lupa, supaya aku juga bisa menikmati setiap detail ceritanya. Tapi harusnya Clash of Kings bisa selesai bulan ini. Karena di awal bulan ini aku hitung aku punya sisa 55 bab lagi. Dan aku bikin target di bulan ini setiap hari minimal aku harus baca 2 bab. Jadi harusnya sih di akhir bulan ini bisa beres. Kakak. Ya, beginilah penampilan sehari-hari aku kalau lagi kerja. Kadang aku makan siang sambil dengerin podcast, tapi sekarang aku makan siang sambil baca e-booknya A Clash of Kings di Script. Aku bersyukur banget karena ada Script, jadi dimanapun dan kapanpun asal ada HP dan ada koneksi internet, aku bisa baca buku Clash of Kings ini kapanpun aku mau. Di sini aku udah baca sampai halaman 1687 dari 6217 halaman. Ini ada 6000 halaman lebih karena di script ini semua buku A Song of Ice and Fire dari buku pertama sampai buku kelima digabung jadi satu. Angguk, angguk, angguk. Ya, back to work. Hari ini kegiatanku bakal lumayan padat, tapi sebelumnya aku sarapan dulu. Nah, ini kebetulan banget hari ini ada pasien yang ngasih aku dan para perawat lainnya jengkol balado. Ini pedas banget, tapi ini enak. Hari ini aku jadi moderator talk show di rumah sakit tempat aku kerja. Nanti linknya akan aku cantumkan di description box. Terus akhirnya setelah hari yang panjang aku pulang dan aku senang banget karena pulang berarti dijemput oleh suami dan my beloved bocah kecil ini. Hari ini hari yang padat banget. Ini udah malam dan jujur aja aku capek banget. Tapi untuk malam ini tetap ada beberapa hal yang harus aku kerjain. Aku udah bikin semuanya di to-do list ini. Seperti judulnya A Clash of Kings, ini menceritakan tentang peperangan antara 5 raja. Makanya di bukunya disebutkan bahwa nama perangnya adalah The War of Five Kings. Di TV seriesnya juga sama, peperangan antara 5 raja untuk berkuasa atas wilayah masing-masing yang mereka inginkan di kerajaan The Seven Kingdoms. Jadi raja yang sebelumnya, raja The Seven Kingdoms sebelumnya itu sudah tewas di
buku pertama di buku A Game of Thrones. Nama rajanya Robert Baratheon. Setelah Robert tewas, Robert ini digantikan oleh putra pertamanya, yaitu Joffrey Baratheon. Tapi ternyata belakangan diketahui bahwa Joffrey ini bukan anak kandungnya Robert, melainkan anak hasil incest antara istrinya Robert, yaitu Cersei Lannister, dan saudara kembarnya sendiri, Jaime Lannister. Jadi Joffrey ini dibilangnya adalah anak di luar ikatan pernikahan, atau di bahasa Game of Thrones itu disebutnya baseborn atau bastard. Tapi karena publik taunya Joffrey ini adalah anaknya Robert, jadi dia yang diangkat jadi raja sesuai dengan aturan kerajaan. Nah, setelah Robert tewas dan Joffrey naik, ada pihak-pihak lain yang juga ingin berkuasa sebagai raja. Ada dua adiknya Robert, yaitu Stannis Baratheon, yang adiknya yang sulung, dan adik yang paling kecil, yaitu Renly Baratheon. Lalu selain itu ada juga Robb Stark. Robb Stark ini adalah anak dari Eddard Stark. Eddard Stark adalah sahabatnya Robert Baratheon yang menemukan bahwa Joffrey itu bukan anak kandung Robert. Robb Stark ini nggak mau berkuasa atas seluruh Seven Kingdoms. Dia hanya ingin supaya wilayah yang dikuasai oleh House Stark, oleh keluarga Stark, yaitu wilayah utara dari kerajaan The Seven Kingdoms, itu lepas dari The Seven Kingdoms dan menjadi satu kerajaan yang independen seperti beratus-ratus tahun yang dulu sebelum The Seven Kingdoms terbentuk. Lalu yang terakhir ada Balon Greyjoy. Ini bapak-bapak tua, dan jujur aja aku nggak suka banget sama karakter ini, kayaknya nggak ada bagus-bagusnya sampai sejauh ini aku baca, dan yang aku tonton dulu di series ini aku bener-bener nggak suka sama Balon Greyjoy ini. Kakek-kakek tua yang ingin berkuasa atas wilayahnya, ingin wilayahnya juga lepas dari The Seven Kingdoms. Tapi kalau di buku ini pun diceritakan bahwa selain wilayahnya tempat dia berkuasa, yaitu Kepulauan Iron Islands, dia juga ingin menguasai wilayah utara dari The Seven Kingdoms. Nah, di luar cerita peperangan antara 5 raja ini, ada 2 karakter yang gak kalah pentingnya dalam cerita keseluruhan A Song of Ice and Fire, yaitu Jon Snow dan Daenerys Targaryen. Kalau Jon Snow ini dia mengambil sumpah sebagai seorang Night's Watch, yaitu kumpulan penjaga yang tinggal di The Wall. The Wall itu adalah sebuah tembok besar, tembok raksasa yang didirikan di zaman dahulu sekali ceritanya di perbatasan utara The Seven Kingdoms. Jadi di utara The Wall itu hanya ada ladang bersalju, dan legendanya ada para The Others, atau kalau yang di seriesnya itu disebut Night Walkers, yaitu semacam zombie kali ya, semacam ya magical creatures gitu, yang katanya ingin membawa musim dingin yang tidak berkesudahan di seluruh benua Westeros. Tapi karena udah lama sekali cerita itu, jadi Night Walkers atau para The Others ini dianggap sebagai dongeng. Tapi The Wall dan para Night's Watch itu tetap berdiri dan tetap berjaga gitu. Dan di buku kedua, Jon Snow ini bersama para anggota Night's Watch lainnya itu lagi berkelana ke utara The Wall untuk menyelidiki suatu perkara. Lalu karakter berikutnya yang gak kalah pentingnya adalah Daenerys Targaryen. Jadi Daenerys Targaryen ini adalah seorang putri aslinya. Aku pernah bikin video tentang Daenerys Targaryen di buku pertama, dan kenapa dia ini punya kualitas yang oke banget sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ratu. Jadi Daenerys Targaryen ini latar belakangnya dia adalah dia itu seorang putri yang terbuang. Ayah Dany atau panggilan dari Daenerys Targaryen ini adalah King Aerys Targaryen, seorang raja. Jadi sebelum Robert Baratheon menjadi raja di The Seven Kingdoms, papahnya Dany ini adalah raja yang sah, dan di atas papahnya Dany itu seluruh raja di The Seven Kingdoms adalah keluarga Targaryen. Tapi karena Robert Baratheon memberontak dan pasukannya Robert itu bisa menggulingkan pemerintahan Aerys, makanya 2 anak Aerys yang masih hidup, yaitu Viserys dan Daenerys, itu dilarikan keluar dari Westeros, keluar dari benua itu ke Essos, ke benua satunya lagi yang di sebelah timur dari Westeros. Kalau di cerita buku kedua ini, Dany berkelana dengan gerombolan, sisa-sisa dari gerombolan suku Dothraki, dan Dany ini berhasil menetaskan 3 ekor naga yang masih
kecil saat ini, tapi 3 naga ini adalah 3 naga pertama yang muncul di seluruh dunia itu setelah beratus-ratus tahun naga dianggap punah. Jadi malam ini aku mau baca minimal 2 bab, kalau bisa lebih, bab-bab dari A Clash of Kings sebelum aku tidur, sambil pumping juga nanti. Dan mudah-mudahan besok aku bisa update lagi progres baca aku sampai mana. Minggu tanggal 25 Oktober, pagi ini diawali dengan rekaman bareng MJ dari Grey Area untuk podcastnya, yaitu Obsidian Night Podcast. Lebih tepatnya episode 27 yang membahas Eddard Stark di buku Game of Thrones yang pertama. Nah, kalau yang mau denger podcastnya bisa klik link di description box, nanti akan aku lampirkan linknya. Karena jadwal aku dan suami sama-sama libur di hari Minggu, makanya hari ini kami memutuskan untuk jalan-jalan ke lapangan Manahan, naik delman kecil atau yang di sini biasa disebutnya bendi. Dan kayaknya ada yang nikmat banget, keenakan banget naik bendinya sampai hanya bisa bengong dan menikmati perjalanan. Ya hari ini aku nggak sempat baca buku sih karena hari Minggu waktunya full untuk keluarga. Sekarang udah tanggal 29 Oktober yang berarti tinggal 2 hari lagi sampai bulan ini berakhir, dan ternyata setelah aku hitung-hitung babnya masih ada 17 chapter lagi. Tapi di sini aku mau cerita sedikit, ada beberapa chapter yang menurut aku menarik. Salah satu chapter yang aku suka di buku kedua ini adalah chapternya Tyrion Lannister. Di buku pertama rasanya dia nggak gitu banyak dapat peran bicara, tapi di buku kedua ini dia kan diangkat menjadi Hand of the King atau tangan kanan raja. Dan di King's Landing, di istananya raja itu, Tyrion ini berperan penting untuk menghadapi serangan yang akan datang. Raja yang diam di King's Landing adalah Joffrey Baratheon, putranya Robert Baratheon. Meskipun sebenarnya dia itu adalah anak hasil incest, tapi intinya Joffrey ini kan adalah raja yang sah ceritanya, dan adik kandungnya Robert ini mau menyerang King's Landing, mau menyerang istana. Dan di sepanjang buku ini kita akan melihat betapa Tyrion ini berusaha keras untuk mempertahankan King's Landing. Dia pinter banget dan dia bikin berbagai strategi. Lalu yang menarik di bab Tyrion 11 itu salah satu strategi Tyrion adalah mempersiapkan wildfire untuk menghadapi pasukan Stannis. Dan dari awal buku memang kita tahu bahwa dia itu menghubungi seorang pyromancer dan dia tuh pesan beberapa belas ribu pot wildfire. Namun ternyata ketika pasukan Stannis sudah mulai mendekati King's Landing, Tyrion ini nanya ke pyromancernya, udah berapa sih jar atau pot isi wildfire yang udah kamu bikin buat aku? Dan pyromancer ini jawab berapa belas ribu ya, pokoknya banyak banget, lebih banyak daripada yang Tyrion kira, daripada yang Tyrion pesan. Sampai-sampai Tyrion ini curiga, jangan-jangan ini isinya hanya pot kosong nih, nggak mungkin kamu bisa bikin sebanyak ini. Tapi kata pyromancernya bilang, enggak, ini semuanya, ini semua pot yang aku bikin ini bener-bener isi wildfire. Dan ada yang aneh, karena dulu waktu naga udah hilang dari Westeros, naga udah hilang dari dunia mereka, magic atau spell yang digunakan oleh para pyromancer untuk membuat wildfire ini nggak seefektif seharusnya. Dan sekarang spell atau mantra untuk membuat wildfire itu kembali efektif banget sampai dia bisa bikin wildfire melebihi target. Jadi pyromancer ini bertanya-tanya, I wonder, Lord Tyrion, if you know any dragons in the air. Dan memang sebenarnya di belahan dunia lain ada naga punya Daenerys. Nggak cuma 1 tapi 3 naga. Dan ini yang membuat spell atau mantra para pyromancer untuk menciptakan wildfire itu efektif banget sampai mereka bisa memproduksi banyak banget wildfire. And I like this part. Kalau babnya Tyrion ini adalah bab yang paling aku suka dari A Clash of Kings, bab yang paling aku benci adalah babnya Theon. Theon ini adalah anak kandungnya Balon Greyjoy, yang sebenarnya udah sekitar 9 apa 10 tahun itu diambil dari Iron Islands, dipisahkan dari keluarganya,
dan dibesarkan di Winterfell oleh keluarga Stark. Karena waktu dulu itu Balon Greyjoy ini juga udah pernah rebel, udah pernah memberontak dan udah pernah pengen berkuasa sendiri, ingin kerajaannya terpisah dari The Seven Kingdoms. Makanya waktu itu Robert Baratheon dan Ned Stark itu menyerang mereka, menyerang pasukannya Balon Greyjoy, dan putra satu-satunya Balon Greyjoy yang masih hidup yaitu Theon Greyjoy diambil oleh Ned Stark untuk dibesarkan di Winterfell. Dan di buku ini aku benci banget sama chapternya Theon. Jadi Theon ini diutus oleh Robb Stark untuk menemui ayahnya, menemui Balon Greyjoy supaya Balon Greyjoy dan pasukannya bisa membantu pasukannya Robb Stark. Tapi yang ada Theon ini malah berkhianat dan malah menyerang Winterfell. Winterfell yang waktu itu nggak ada tentaranya, nggak ada pasukan yang kuat untuk menjaga Winterfell karena sebagian besar pasukan itu udah dibawa berperang oleh Robb Stark ke selatan. Jadi cara Theon ini benar-benar cara yang licik banget untuk mendapatkan suatu wilayah, dan dia juga tega banget sama orang-orang di Winterfell. Orang-orang yang sebenarnya tumbuh besar bareng dia. Theon itu waktu diambil dari orang tuanya, diambil dari ayahnya, itu usianya baru sekitar 9-10 tahun, dan dia sendiri tinggal di Winterfell itu udah 9 sampai 10 tahun juga. Jadi sebenarnya practically dia itu tumbuh besar di Winterfell dan udah kenal banget sama semua orang di situ. Bisa dibilang dia itu udah dianggap kayak anak sendiri sama Ned Stark, meskipun ya perlakuannya pasti ada bedanya ya dibandingkan dengan ke anak kandungnya. Tapi Theon ini intinya udah dibaik-baikin banget lah sama keluarga Stark dan sama seluruh Winterfell. Tapi malah dia balas dengan cara seperti itu, dan dia itu apa ya, pokoknya aku sebel banget baca chapternya Theon di sini karena dia bener-bener belagu banget gitu. Pengen jadi pangeran, pengen lebih berkuasa dan pengen lebih powerful daripada kakak perempuannya. Pokoknya aku sebel banget baca chapternya Theon di sini. Mumpung hari ini hari libur, tanggal merah. Kayaknya abis ini aku mau lanjut baca A Clash of Kings. Mudah-mudahan dari 17 chapter yang masih belum aku baca, aku bisa baca sekitar 5-7 chapter hari ini aja, supaya nanti tanggal 31 bisa beres semuanya. Akhirnya kita sampai di hari terakhir di bulan Oktober ini, sekaligus hari Halloween tanggal 31 Oktober. And I'm so happy to announce that aku berhasil menyelesaikan A Clash of Kings. Akhirnya aku ngebut banget di 2 hari terakhir ini, yang biasanya sehari aku hanya baca 2 atau 3 bab, dan ada juga beberapa hari aku nggak sempat baca sama sekali. Jadi 2 hari terakhir ini aku bisa menyelesaikan baca 17 bab. Ya aku udah tahu sih garis besar ceritanya kemana karena aku udah nonton TV seriesnya duluan dulu, tapi itu sama sekali nggak mengurangi kesenangan aku dalam membaca buku ini karena setiap detail ceritanya itu begitu begitu enak gitu untuk dinikmati. Di bagian akhir A Clash of Kings terdapat satu perang, yaitu The Battle of Blackwater, yang merupakan salah satu kejadian atau peristiwa paling penting dalam The War of Five Kings atau Perang Lima Raja. Jadi di sepanjang buku ini kita itu sebagai pembaca akan kayak gimana ya, akan merasa bahwa kandidat terkuat yang akan memenangkan perang ini adalah Stannis Baratheon. Karena tadinya kan ada 5 kandidat. Tapi yang mau merebut tahtanya Joffrey itu sebenarnya hanya 2, yaitu Renly Baratheon dan Stannis Baratheon. Dan di tengah-tengah buku ini, Renly itu terbunuh oleh Stannis. Jadi di akhir buku ini, Stannis dan pasukannya itu udah siap, udah mau menyerbu ke King's Landing melalui Blackwater Bay. Dari cara George bercerita, sebagai pembaca kalau kita sama sekali nggak tahu, kita sama sekali belum kena spoiler, kita akan berpikir bahwa ya udah ini pasti Stannis yang menang, Joffrey akan kalah. Tapi ternyata ada twist di akhir sini, and I urge you to read this. Meskipun kalian udah nonton filmnya dan kalian udah tahu siapa yang akhirnya memenangkan The War of Five Kings, baca buku ini sama sekali nggak menyia-nyiakan waktu kalian karena ada banyak detail yang nggak bisa dimuat di TV seriesnya. Novel ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, tapi ganti-ganti orang gitu. Jadi misalnya di bab ini kita tahu ceritanya dari sudut pandang Bran Stark, lalu bab berikutnya Arya Stark.
beberapa karakter yang POV-nya muncul di sini di novel A Clash of Kings. Yang jelas di luar dari segala peperangan dan kericuhan yang terjadi di Westeros, tentu saja ada sudut pandang Jon dan Daenerys. Kalau Jon Snow menurutku ceritanya di sini jauh lebih menarik dibanding cerita Jon Snow di buku yang pertama. Di buku ini garis besar ceritanya Jon itu diceritakan bahwa dia menjelajah beyond the wall, ke utara the wall bersama rombongan Night's Watch untuk menyelidiki sesuatu. Dan di sini juga kita menemukan bahwa Jon Snow itu ternyata bisa bermimpi seperti Bran Stark. Dia itu bisa punya wolf dream, bisa bermimpi bahwa dia itu ada di dalam tubuhnya dire wolf-nya dia, yaitu Ghost. Ini hal yang membedakan banget antara TV series dan novelnya. The dire wolves here are magical, just like the dragons are magical, gitu. Sayang banget sih di show-nya nggak ada adegan lebih lanjut mengenai keajaiban ini, mengenai magicnya dire wolf. Karakter berikutnya yang dapat bab paling banyak itu adalah Tyrion Lannister. Ini juga ceritanya Tyrion di buku kedua ini jauh lebih bagus dibanding di buku pertamanya. Kalau di buku pertamanya Tyrion itu apa ya? Kayaknya kalau di buku pertamanya Tyrion itu ditangkap sama Catelyn Stark lalu dijadikan tahanan. Terus akhirnya dia bisa bebas, terus dia ikut perang bareng ayahnya dan dia itu diutus oleh ayahnya untuk ke King's Landing dan menjadi Hand of the King atau penasihat Joffrey, keponakannya. Nah, di buku kedua ini diceritakan gimana Tyrion itu bekerja sebagai Hand of the King, khususnya dalam mempersiapkan King's Landing menghadapi perang melawan Stannis Baratheon. Dan di buku ini dia mengambil berbagai langkah yang jenius banget, yang pinter banget untuk melindungi King's Landing dari serangan musuh. Beda banget dengan Hand of the King di buku pertama. Jadi kalau di A Game of Thrones kan karena Hand sebelumnya yaitu Jon Arryn mati, maka raja sebelumnya yaitu Robert Baratheon menunjuk sahabatnya Ned Stark untuk menjadi Hand of the King. Tapi dasar Ned Stark ini terlalu polos dan terlalu jujur dan terlalu lurus, jadi dia itu nggak mengerti Game of Thrones. Jadi akhirnya Ned Stark kan mengalami akhir yang mengenaskan ya di buku pertama. Tapi Tyrion ini kebalikan banget lah dengan Ned Stark. Dia itu pinter banget bermain dalam Game of Thrones. Dan ya dia adalah tokoh paling smart di cerita ini menurutku. And I really love his chapters. Terus ada juga babnya Catelyn Stark. Ya, ada beberapa hal menarik yang terjadi di ininya, di chaptersnya Catelyn, tapi ya aku biasa aja dan malah kadang aku tuh agak males baca chapternya karena nuansanya tuh suram. Catelyn ini sedih, terus melamun, terus mikirin keluarganya, mikirin anaknya yang lain. Tapi ya namanya juga seorang ibu ya, jadi ya sebagai seorang ibu yang terpisah dengan anak-anaknya yang baru saja kehilangan suaminya, ya pastinya dia sedih. Jadi ya menurutku George pinter banget sih saat dia menulis chapternya Catelyn. Rasa suram, rasa muram, rasa sedihnya Catelyn itu bisa sampai ke hati pembaca. Lalu ada chapternya ini Davis Seaworth. Dia adalah karakter yang baru diperkenalkan di buku kedua ini. Davos ini bisa dibilang adalah salah satu tangan kanannya Stannis. Artinya sih babnya Davos ini lebih banyak menceritakan gimana perjalanannya Stannis dalam The War of Five Kings. Karakter berikutnya yang muncul adalah Sansa Stark. Aku pernah bikin video terpisah tentang Sansa dan ini adalah karakter favorit aku di TV seriesnya. Dan katanya sih ya di bukunya ceritanya dia akan jauh berbeda dengan TV seriesnya, tapi aku tetap suka sama karakternya Sansa karena kebodohannya, kenaifannya itu mengingatkan aku sama kebodohanku sendiri di masa lalu. Tapi Sansa belajar dari kesalahannya, dia belajar dari pengalamannya, dan itu hal yang aku suka dari dia. Kalau ceritanya di buku ini, Sansa ya dia nggak banyak kemana-mana sih. Dia memang terjebak di King's Landing, dia terjebak di istana, dan di bagian akhir buku kita akan melihat Sansa ini banyak bercerita tentang suasana perang dari sudut pandang para wanita yang
dikumpulkan oleh Ratu, oleh Cersei Lannister di Maegor's Holdfast. Karakter lainnya yang muncul adalah Arya Stark. Di TV seriesnya aku merasa storyline-nya Arya ini menarik banget, dan di sini juga aku merasakan hal yang sama. Jadi Arya ini benar-benar banyak berpetualang. Dari sudut pandang Arya, kita bisa melihat betapa kejamnya perang itu. Ada lahan yang dibakar, ada korban-korban pembunuhan bergelimpangan di mana-mana. Aku suka sih sama karakter Arya, dia smart dan dia berani. Meskipun ada beberapa adegan di sini di mana Arya itu sedih banget karena dia itu nggak bisa seberani dulu. Dia itu harus harus mengikuti rasa takutnya supaya dia itu nggak terbunuh. Tapi karakter Arya ini benar-benar manusiawi banget dan aku suka. Aku benar-benar suka sama Arya Stark. Tentu saja ada karakter Daenerys Targaryen atau Dany, the Mother of Dragons. Jujur aja menurutku jauh lebih menarik ceritanya Dany di buku pertama dibanding di buku kedua ini. Ya di buku kedua ini dia udah punya 3 ekor naga yang masih kecil. Dan buku ini banyak menceritakan Dany di kota yang bernama Qarth. Dan di dalam kota ini ada suatu istana, suatu castle yang namanya House of the Undying. Dany kesini bersama 3 naganya dan dia itu menemukan banyak penglihatan, banyak ramalan gitu. Nah bagian ini sih menarik, tapi bagian lainnya sih biasa aja. Terus di akhir cerita ya intinya dia pergi dari Qarth gitu aja sih. Beda dengan di buku pertamanya itu perubahan Dany itu kelihatan lebih drastis gitu. Dari awalnya dia seorang anak gadis yang penakut, hanya bisa menurut aja sama apa kata kakaknya, menjadi seorang Khaleesi, seorang pemimpin, dan di akhir ya itu dia jadi the Mother of Dragons di akhir buku pertama. Itu jauh lebih menarik. Jadi transformasi karakter Dany di buku pertama itu jauh lebih menarik dibanding di buku kedua ini. Terus, nah ini dia. Karakter yang aku udah bilang bahwa aku paling benci di buku kedua ini adalah Theon Greyjoy. Karena dia seenaknya merebut Winterfell yang tidak punya pertahanan apa-apa. Padahal dia tumbuh besar di Winterfell dan Winterfell itu seharusnya sudah menjadi seperti rumahnya sendiri. Di akhir cerita ini, di akhir Clash of Kings, akhirnya Theon menurutku mendapatkan apa yang dia pantas dapatkan. Jadi Winterfell-nya direbut lagi oleh orang lain dan dia akan menjadi tahanan. Endingnya Theon gantung. Oke, aku rasa segitu aja untuk vlog ini. Kayaknya durasinya udah cukup panjang juga. Makasih banget buat kalian yang mau menonton, yang mau meluangkan waktunya untuk menonton sampai di menit ini. Please hit the like button if you like this kind of content, and don't forget to subscribe and turn on notifications to get informed every time I release new videos. And I'll see you in my next videos. Bye bye.